Kenapa orang yang baik cepat mati, sedangkan orang yang munafik atau orang yang jahat serasa kekal abadi? Kenapa? Tapi faktanya memang ada. Silahkan jika Anda tidak percaya bisa disimak di sekeliling Anda. Maka ada pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ibaratnya nandur pari kuwi mesti tukul sukete. Tapi lek nandur suket orang mungkin tukul pari. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini kita akan membahas mengenai wejangan urip atau yang terjadi realita dalam kehidupan sehari-hari. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa membuka mata hati kita semua, bisa memilih dan memilah mana yang baik dan benar. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, sebelum Anda menyimak apa yang saya sampaikan, terlebih dahulu refreshkan pikiran supaya apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna lebih dalam lagi. Ditelaah, dipilih dan dipilah mana yang baik dan benar, dan silahkan amati apa yang terjadi saat ini dengan apa yang saya sampaikan. Apakah benar atau hanya mitos belaka? Sepertinya diambil dari temanya mustahil, karena di sini saya membahas mengenai kenapa orang yang baik cepat mati, sedangkan orang yang munafik atau orang yang jahat serasa kekal abadi. Kenapa? Tapi faktanya memang ada. Silahkan jika Anda tidak percaya bisa disimak di sekeliling Anda. Dulur, mari kita bandingkan kenapa orang yang baik itu cepat mati, sedangkan orang yang munafik itu serasa hidup abadi. Perbandingannya adalah orang yang baik faktanya dia selalu memendam dan meredam segala kejadian yang terjadi pada dirinya. Dari apa yang dia pendam sebenarnya dia juga berpikir kalau disakiti, digibahi, dijahati itu rasanya sakit di hati. Tapi dia cuma hanya memendamnya. Segala kepahitan itu hanya cuma dipendam dan dirasakan. Sehingga ini kadang-kadang bisa berpengaruh pada kesehatannya. Karena orang yang selalu berpikir sendirian tanpa diluapkan itu bisa mengenai psikisnya dulur. Meskipun terlihat tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa, tapi yang namanya batin itu tidak bisa dibohongi dulur. Ketika disakiti, difitnah, dijahati, digunjingkan, rasa sakit itu tetap ada. Hanya saja orang-orang yang baik itu selalu menutupinya, merasakannya sendirian, tidak mau membalas. Karena dia berpikir kalau membalas lalu apa bedanya dengan orang yang menjahatinya. Kata-kata seperti itu menjebak dirinya sendiri, sehingga mau tidak mau dia memendam kekecewaannya sendiri. Kemudian bila dibandingkan dengan orang yang munafik, kenapa serasa hidup abadi? Karena orang munafik itu ketika dia merasa terancam eksistensinya, maka dia akan segera bereaksi tanpa berpikir apakah yang dilakukannya ini merugikan orang lain atau tidak. Tanpa beban, tanpa merasa bersalah, selalu merasa benar dan merasa tinggi. Ini yang menyebabkan pikirannya tidak terbebani, sehingga jarang orang yang munafik terkena penyakit serangan jantung. Berbeda dengan orang yang baik, ketika dia memendam apapun, tidak bisa mengungkapkan perasaannya dan tidak ingin mencurhatkan apa yang ada di dirinya. Ini bisa menjadi penyakit ataupun bumerang bagi dirinya. Sedangkan orang munafik dia saja tidak bisa berpikir dan semua dianggap enteng, sehingga tidak membebani pikirannya dan hidupnya serasa baik-baik saja. Kemudian yang kedua, kenapa orang baik cepat mati sedangkan orang yang munafik serasa hidup abadi? Di sini berkenaan dengan objek dulur, di mana bukan pada orangnya yang mati tapi sifatnya. Sifat baik itu tidak mudah ditularkan karena yang mengikuti hanya orang-orang yang baik saja. Makanya tidak mudah menular. Coba Anda lihat, banyak orang yang menularkan kebaikan tapi tidak semuanya mau mencontoh kebaikan tersebut.
Makanya dikatakan cepat mati itu bukan orangnya, tetapi kebaikan itu hanya berhenti di situ saja. Banyak orang yang melihat kebaikan tapi tidak mencontohnya. Nah, inilah yang disebut dengan orang baik cepat mati. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau menjadi baik. Sedangkan orang munafik ini mudah sekali menular. Kenapa? Karena hal yang buruk itu tanpa diajarkan semua orang juga bisa. Apalagi jika itu menyangkut dengan kepentingan dan kesenangan, maka orang lebih memilih menjadi orang yang munafik daripada menjadi orang yang baik. Apakah orang yang munafik tidak baik? Tentu saja bisa, karena orang munafik memiliki banyak topeng untuk kepentingan dirinya. Contoh sederhananya, jika dalam satu keluarga orang tuanya itu munafik, maka nanti anak keturunannya itu juga akan meniru sifat munafik. Maka dari itu dikatakan munafik itu cepat menular. Kemudian apakah sifat baik itu tidak menular pada keturunannya, anak cucunya? Menular dulur, tapi kan tidak semuanya. Dalam satu keturunan itu tidak mungkin semuanya baik. Pasti ada yang beda dewi, itu pasti enek. Maka ada pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ibaratnya nandur pari kuwi mesti tukul sukete. Tapi lek nandur suket orang mungkin tukul pari. Nah, perumpamaannya seperti itu dulur. Saat kita mengajarkan kebaikan, di situ pasti tetap ada yang tidak baiknya. Tetapi ketika yang ditularkan itu suatu keburukan, maka sudah pasti itu jadi buruk semua. Maka dikatakan munafik itu cepat menular dan sifat yang baik itu cepat mati. Yang dimaksud demikian. Kemudian yang ketiga, orang yang baik itu sering dimanfaatkan tapi tidak dilestarikan. Maksudnya, orang hanya mengambil keuntungan, memanfaatkan dari kebaikan seseorang, tetapi tidak mau menurun kebaikannya, tidak mau mencontoh kebaikannya, hanya mengambil pemanfaatannya saja. Makanya cepat mati, karena apa? Contoh nggih dulur, wong nek apian kuwi biasanya nek dimanfaatkan, dia memiliki apapun diambil, digerus semuanya bisa sampai habis. Kemudian ngenes mikir mati. Sedangkan orang yang munafik itu hanya memanfaatkan tapi tidak bisa dimanfaatkan. Karena dia sistemnya seperti parasit, hanya nyedot tok, koyok lintah, mengambil keuntungan saja. Tapi dia pintar, dia tidak mau dimanfaatkan. Nah, inilah yang membuat dia lebih hidup abadi ya, karena dia mampunya hanya memanfaatkan tanpa menjadi orang yang bermanfaat. Kalaupun menjadi orang yang bermanfaat, maka yang diberikan adalah limbahnya saja. Dan di situ pasti ada tujuan tertentu. Fakta di kehidupan kita sehari-hari, orang yang munafik itu suka sekali dengan orang yang baik. Karena itu tadi mudah sekali dimanfaatkan untuk kepentingannya. Sedangkan orang yang munafik, jika dia mau menipu dengan sesama orang yang munafik, apa yang dia dapatkan? Tidak mendapatkan apa-apa. Makanya yang didekati, yang ditipu dan dipelokotoi biasanya tetaplah orang-orang yang baik. Kemudian yang keempat, orang yang baik itu tidak tegaan dulur, gampang welas. Kenapa? Karena dia melihat semua orang yang ada di hadapannya seperti dia. Dia melihat orang lain juga seperti dia sama baiknya, sehingga dia tidak terasa jika dimanfaatkan. Inilah alasannya mengapa orang baik lebih mudah disingkirkan dan dikucilkan. Berbeda dengan orang munafik yang circle-nya dan pergaulannya ini lebih luas karena topeng yang digunakannya demi tujuannya. Dulur, di sini saya tidak mengajari Anda untuk meninggalkan suatu kebaikan, tapi jadilah bijak, karena orang bijak sudah tentu pasti baik, tetapi orang baik belum tentu bijak. Orang yang namanya abadi tidak cukup menjadi baik saja, tetapi perlu menjadi orang yang ikhlas. Dulur, dalam hidup kadang-kadang kita perlu menjadi seperti kaca, di mana untuk menyadarkan orang lain kita juga memperlihatkan apa yang dia lakukan. Akan tetapi ini hanya sebagai pelajaran, bukan untuk sebagai penghukuman. Dulur, dari serangkaian yang saya sampaikan ini, intinya adalah jadilah orang yang baik, yang bijak. Karena jika bijak sudah pasti tentu baik, dan orang yang baik belum tentu bisa mencapai level bijak. Dan nama yang akan terkenang selamanya adalah orang baik, bijak, yang ikhlas. Itulah keabadian yang akan dikenang oleh anak cucu kita.
Baik dulu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.